Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk operasi aljabar, yaitu yang terakhir tentang pemangkatan bentuk aljabar. Ya, kemarin kita sudah sampai dengan pembagian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan itu kita balik lagi ya. Waktu itu kita pernah belajar pada saat bilangan bulat bahwa pemangkatan itu adalah merupakan hasil perkalian berulang. Ya, jadi pemangkatan merupakan hasil perkalian berulang suatu bilangan. Maka pada bentuk aljabar, misalnya terdapat bilangan A, ya, misalnya terdapat bilangan A dengan pangkat n, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ada A, bilangan A dipangkatkan dengan n. Maka artinya akan ada perkalian berulang sebanyak n faktor. Jadi akan ada A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak n faktor atau sebanyak n. Nah, contohnya adalah 2A kuadrat. Kita lihat di sini 2A kuadrat adalah berarti 2A kali 2A. Sehingga kita ingat bahwa perkalian bentuk aljabar dalam suku satu kita kalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Sehingga 2 kali 2 kali A kali A. 2 kali 2 adalah 4, A kali A adalah A kuadrat. Sehingga dalam kurung 2A dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4A kuadrat. Contoh yang lainnya adalah min 7x dalam kurung min 7x dipangkatkan 3. Maka yang dipangkat 3 adalah di dalam kurung ini minus 7x. Maka minus 7x dikalikan sebanyak 3 faktor atau 3 kali. Jadi min 7x kali min 7x kali min 7x. Ya, seperti tadi kita ingat bahwa perkalian dalam bentuk aljabar, koefisien kali koefisien dan variabel kali variabel. Oke. Nah, di sini min 7 kali min 7 kali minus 7 dikalikan x kali x kali x. Jadi hasilnya min kali min adalah min ya, sebanyak 3 kali kan min kali min positif. Positif kali min jadi negatif. Kemudian 7 kali 7 kali 7, maka hasilnya 343. Dan x kali x kali x, maka pangkatnya dijumlahkan. Ada 3x, ada sebanyak 3. Maka 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya x pangkat 3. Jadi min 7x dipangkatkan 3, hasilnya minus 343, x pangkat 3. Nah, pemangkatan bentuk aljabar berarti dapat diperoleh dari hasil yang sudah kita lihat tadi, dapat diperoleh dengan memangkatkan koefisien dan memangkatkan variabel. Ya, jadi ingat, pemangkatan pada bentuk aljabar dapat kita peroleh dari memangkatkan koefisien dan memangkatkan variabel. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, beberapa pengertian dalam pemangkatan bentuk aljabar. Beberapa pengertian, itu ada yang pertama, bentuk aljabar 3P pangkat 2, coba kamu perhatikan penulisannya, akan tidak sama dengan dalam kurung 3P pangkat 2. Nah, mengapa ya kira-kira? Mari kita buktikan. 3P pangkat 2 itu berarti 2 pangkat 2 melekat di P. Sehingga 3P pangkat 2 artinya 3 dikali P dikali P sama dengan 3P pangkat 2. Nah, kalau 3P dalam kurung dipangkatkan 2 akan artinya berbeda. Karena yang dipangkatkan 2 adalah di dalam kurung, sehingga 3-nya pun harus dipangkat 2. Maka 3P pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 adalah 3P kali 3P, bukan 3 kali P kali P. Jadi 3 kali 3 adalah 9, P kali P adalah P kuadrat. Di sini hasil dari dalam kurung 3P pangkat 2 adalah 9P kuadrat. Nah, sekarang tambah jelas ya perbedaannya ya. Di sini 3P kuadrat dan ini 9P kuadrat. Maka hati-hati, kita harus lihat pangkat 2-nya itu melekat di mana. Kemudian berikutnya adalah bentuk aljabar negatif dalam kurung 3P kuadrat. Tidak sama dengan dalam kurung negatif 3P kuadrat. Padahal posisinya aja nih ya, negatifnya ada di luar dan di dalam. Nah, kenapa tidak sama? Mari kita lihat. Minus dalam kurung 3P pangkat 2 berarti yang dikuadratkan adalah di dalam kurungnya 3P. Jadi minusnya tetap kali 3P kali 3P. Sehingga hasilnya minusnya tetap 3 kali 3, 9. P kali P, P kuadrat. Jadi hasilnya adalah minus 9P kuadrat. Sedangkan jika minusnya kita di dalam kurung, kita taruh di dalam kurung, maka pangkat 2 akan memangkatkan negatif juga. Sehingga min 3P dalam kurung pangkat 2 hasilnya adalah minus 3P dikali minus 3P. Sama dengan minus 3 kali minus 3, hasilnya 9.
P kali P hasilnya P kuadrat. Nah, di sini jelas berbeda. Ini adalah negatif, ini adalah positif. Maka jelas hasilnya berbeda. Artinya bentuk seperti ini tidak sama. Maka kita harus hati-hati ketika mengerjakan. Kesimpulannya adalah bilangan pokok yang dipangkatkan adalah bilangan pokok yang melekat dengan bilangan pangkatnya. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi duanya ada di dalam melekat di kurung, berarti yang di dalam kurung kita pangkatkan 2. Lalu kalau misalnya 2 cuma melekat di P, tidak ada tanda kurung dan tidak ada tanda yang lainnya, maka yang dikuadratkan adalah P. Baik, kita lanjutkan. Jika terdapat tanda kurung, maka pangkatkan semua bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut, termasuk dengan nilai negatif jika bilangannya negatif. Oke, semoga semakin paham ya. Kalau tidak paham, kamu perlu mengulang-ulang kembali apa yang sudah disampaikan. Dengan mengulang, kita akan kembali merefresh pikiran kita, sehingga apa yang kita pelajari makin kita pelajari lagi dan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pemangkatan suku 2. Nah, pemangkatan suku 2 itu kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian. Bentuk aljabar untuk menyederhanakan pemangkatan suku 2. Nah, contohnya adalah A ditambah B pangkat 2. Di sini A ditambah B adalah suku 2. Lalu dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Maka artinya A ditambah B dikalikan A ditambah B. Ya, di dalam kurung dikalikan sebanyak 2 kali. Lalu kita gunakan sifat distributif dong ya. A kali A, sifat pelangi ya kalau saya sebut ya, A kali B. Lalu B kali A dan B kali B. Sehingga menjadi A kali A tambah A kali B tambah B kali A tambah B kali B. Sama dengan A kuadrat, A kali B jadi AB, B kali A juga AB, ya, karena huruf yang lebih awal kita tulis terlebih dahulu, ditambah B kali B, B kuadrat. Maka hasilnya karena di sini ada suku sejenis A dan AB dan AB, maka kita jumlahkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Di sini sudah stop, tidak usah diapa-apakan. Jadi kuncinya adalah ketika variabelnya sudah berbeda semua, jangan kamu sekali-sekali melakukan penjumlahan atau pengurangan atau operasi apapun. Ya, jadi kita lihat kalau variabelnya sudah berbeda, jangan dilakukan apapun. Ya, maka stop sampai di sini karena A kuadrat beda dengan AB, beda dengan B kuadrat. Kita lanjutkan. Jika ada dalam kurung A dikurang B di pangkat 2, maka itu artinya A dikurang B kali A dikurang B. Sama dengan A kali A ditambah A kali minus B, ya kan? Ini A kali A, kemudian A kali minus B karena ini satu nilai ya. Kemudian minus B kali A dan minus B kali minus B. Maka hasilnya menjadi A kuadrat. A kali minus B menjadi minus AB, ditambah minus B kali A menjadi minus AB, ditambah B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah, ini suku sejenis, kita jumlahkan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Itu pemangkatan suku 2 ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan contoh. Misalnya ada X ditambah 5 di pangkat 2. Maka X tambah 5 kali X tambah 5. Kalian pelangi, X kali X kali 5, dan 5 kali X, 5 kali 5. Ya, jadinya seperti ini. Maka menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 5X ditambah 25. Ini suku sejenis, maka kita jumlahkan menjadi X kuadrat tambah 10X tambah 25. Mudah ya. Nah, sekarang seandainya bentuknya adalah 4A dikurang B dalam kurung pangkat 2. Maka 4A dikurang B kali 4A dikurang B. Sehingga 4A nanti kita kalikan dengan 4A, betul? Kemudian 4A kali minus 2B. Lalu minus 2B kali 4A dan minus 2B kali minus 2B. Jadi hasilnya adalah 4A kali 4A adalah 16A kuadrat. 4A kali minus 2B sama dengan minus 8AB. Minus 2B kali 4A menjadi minus 8AB juga. Nah, minus 2 kali minus 2 kan jadi positif. Positif 4B kali B kuadrat. Nah, ini sejenis kita jumlahkan sehingga menjadi 16A kuadrat dikurang 16AB ditambah 4B kuadrat. Nah ya. Nah, sekarang adalah pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal. Perhatikan pemangkatan aljabar berikut. Nah, di sini ada suku 2 dipangkatkan 3. Artinya A ditambah B kali A ditambah B kali A ditambah B. Maka kita lihat di sini, kita selesaikan dulu ini, kemudian baru dikali A tambah B. A kali A ditambah AB tambah BA kali tambah B kali B, kemudian masih dikalikan lagi dengan A ditambah B. Artinya tadi kita sudah hitung ini ya, A kuadrat tambah 2B tambah B kuadrat masih harus dikalikan dengan A ditambah B. Maka
maka menjadi panjang sekali nih. A kuadrat dengan A kuadrat dengan B, 2A kuadrat dengan A, 2AB dengan B, B kuadrat dengan A, B kuadrat dengan B. Maka sepanjang ini nih, A kuadrat kali A kuadrat kali B, kemudian 2AB kali A, kemudian 2AB kali B, B kuadrat kali A, dan B kuadrat kali B. Sehingga hasilnya A pangkat 3 tambah A kuadrat B tambah 2A kuadrat B tambah 2AB kuadrat tambah AB kuadrat tambah B. Maka hasilnya, karena ini ada yang sama, ini bisa kita jumlahkan sejenis, ini juga bisa dijumlahkan. Sehingga hasilnya A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3B kuadrat tambah B pangkat 3. Cukup panjang ya, maka dari itu Pascal mempermudah. Nah, koefisien tiap sukunya kita lihat sekarang. Di sini 1 karena tidak tertulis berarti dianggap 1, di sini 1. Maka 1 ya, dari ini 3 3 1. Kalau kita ingat 1 3 3 1 itu apa sih hubungannya dengan segitiga Pascal? Ya, ternyata 1 3 3 1 adalah baris keempat dari segitiga Pascal. Oh, berarti kita bisa menggunakan segitiga Pascal untuk mencari hasil pemangkatan aljabar. Bilangan pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 tapi barisnya keempat. Nah, berarti hubungan hasil pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal adalah koefisien hasil pemangkatan suku 2 dapat dicari dengan menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal. Untuk pemangkatan suku 2 dengan pangkat 3, ingat ya, maka gunakan baris keempat yang tadi itu, ya kan? Karena kita suku 2, maka pangkatnya suku 2-nya pangkat 3, maka kita gunakan baris keempat. Maka untuk pemangkatan suku 2 dengan pangkat 5 berarti baris ke-5 dan seterusnya untuk mempermudah kita dalam menentukan koefisien hasil pemangkatan. Contoh, X tambah 2 pangkat 4. Kalau kita mengalihkannya seperti yang tadi bagaimana, panjang sekali ya, dan belum tentu teliti, maka kita gunakan ini. Gunakan baris ke-5 segitiga Pascal. Kenapa? Karena dia pangkatnya 4 ya. Kalau 4 berarti pakai yang setelahnya, yaitu baris ke-5. Segitiga Pascal masih ingat ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini dijumlah, hasilnya 2, ini dijumlah hasilnya 3, 3, ya kan, seperti ini, dan seterusnya. Jangan lupa pondasi 1 kanan kiri ya. Nah, sekarang karena dia berpangkat 4, maka pakai baris ke-5. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris ke-5. Maka baris ke-5 yang digunakan adalah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, terus bagaimana Bu caranya biar tahu hasilnya itu X tambah 2 pangkat 4 bisa pakai segitiga Pascal? Oke, misalnya X ditambah 2 dipangkatkan 4. Nah, ini berpangkat 4, kemudian di sini X tambah 2, berarti kita pakai baris ke-5. Nah, tadi dari segitiga Pascal yang kita dapat 1, 4, 6, 4, 1 kita tuliskan dan berikan selang yang agak jauh ya. Kemudian ini kita lihat yang di dalam kurung ini suku 2-nya, suku pertamanya adalah X dan suku keduanya adalah 2. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah kita bisa tuliskan di sini nih nanti ya. Nah, yang hijau dengan hijau atau artinya suku pertama, yang ungu dengan ungu suku kedua. Berarti setiap nanti di variabel untuk koefisien ini akan ada X dan 2. Nah, jadinya begini nih. Nah, setelah ditulis seperti ini, nah ini bergantung pada suku 1 dan suku 2-nya seperti apa. Kemudian pangkatnya kita tuliskan. Nah, sekarang kan di sini pangkat 4. Berarti mulainya dengan dari 4 dari depan. 4 untuk X, 4, 3, 2, 1, 0 di X semua ya. Semakin turun sampai 0. Dan mulai dari belakang untuk pangkat untuk suku keduanya yaitu 2, 4, 3, 2, 1, 0 ke depan ya. Sehingga ini seperti ini bentuknya kalau kamu amati ya. Nah, sekarang kamu kalikan 1 kali X pangkat 4 kali 2 pangkat 0 kan 1 ya. Semua bilangan di pangkat 0 hasilnya 1. Ditambah dengan 4 kali X pangkat 3 kali 2 pangkat 1 2. 6 kali X pangkat 6 kali X pangkat 2 kali 2 pangkat 2 berarti 4. Kemudian 4 X pangkat 1 berarti 4X aja dikalikan 8. Ditambah 1 kali X pangkat 0 berarti 1. Kemudian kali 2 pangkat 4 ya, jadi 16. Jangan lupa semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Setelah itu kita kalikan nih, jadi 1 kali X pangkat 4 kali 1 hasilnya X pangkat 4. Kemudian 4X pangkat 3 kali 2 hasilnya 8X pangkat 3. 6X kuadrat kali 4 24X kuadrat. Kemudian 4X kali 8 jadinya 32X dan 1 kali 1 kali 16 adalah 16. Nah, cukup mudah ya. Kita lihat di sini hanya 3 baris saja. Kalau tadi agak panjang, sehingga nanti coba kamu mencoba dengan latihan. Itulah hasil dari pemangkatan A-2B, berarti ini suku satunya A, suku keduanya adalah
minus 2B, ingat ya, minus itu bilangan di belakangnya, lalu pangkatnya berjalan dari 3 dan menggunakan 3 Pascal baris keempat. Iya, karena di sini pangkatnya 3. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan hari ini berguna bagi kamu dan selamat mengerjakan latihan sehingga kamu semakin paham dengan materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.